Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Anggraini dari Prodi Arsitektur kelas Ars 21C dengan mata kuliah Media Sosial dan dengan dosen pengampu Bapak Purnama Syahrial Pradini STMT. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang studi kasus mengenai hukum media sosial. Pertama-tama, media sosial itu apa sih? Jadi, media sosial adalah media online yang menduduki interaksi sosial dengan menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif tanpa dibatasi ruang dan waktu. Beberapa jenis media sosial yang pada umumnya dimiliki masyarakat Indonesia adalah Facebook, Twitter, Instagram, hingga TikTok. Selanjutnya, ada manfaat media sosial. Media sosial ini memberikan manfaat yang sangat penting bagi para penggunanya. Beberapa manfaat media sosial menurut Punto Adi 2011 adalah: pertama, personal branding is not only figure, it's for everyone. Berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube dapat menjadi media untuk orang berkomunikasi, berdiskusi, bahkan mendapatkan popularitas di sosial media. Yang kedua, fantastic marketing result through social media. People don't watch TVs anymore, they watch their mobile phones. Fenomena di mana cara hidup masyarakat saat ini cenderung lebih memanfaatkan telepon genggam mereka yang sudah terkenal dengan sebutan smartphone. Dengan smartphone ini, kita dapat melihat berbagai informasi. Yang ketiga, media sosial memberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen. Media sosial memberikan suatu bentuk komunikasi yang lebih individual, personal, dan dua arah. Melalui media sosial, para pemasar dapat mengetahui kebiasaan konsumen mereka dan melakukan interaksi secara personal serta membangun keterikatan yang lebih dalam. Yang keempat, media sosial memiliki sifat viral. Viral berarti memiliki sifat seperti virus, yaitu menyebar dengan cepat. Informasi yang muncul dari suatu produk dapat tersebar dengan cepat karena para penghuni sosial media memiliki karakter berbagi. Di media sosial, kita bisa bebas berpendapat dan berekspresi. Namun perlu ditegaskan bahwa kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas dan etika. Selanjutnya ada dampak negatif dari media sosial. Yang pertama ada gangguan kesehatan fisik. Dengan menatap layar gawai terlalu lama, terlebih dalam jangka waktu panjang, dapat mengganggu kesehatan seperti miopi. Selain itu, kita juga berpotensi mengalami mata kering, mual, dan pusing. Hal lain yang juga mungkin terjadi adalah memicu rasa sakit atau pegel pada leher karena terlalu lama menunduk. Yang kedua, menimbulkan gangguan mental. Sekarang ini banyak orang yang mengekspos kehidupan pribadi mereka demi terciptanya citra tertentu di mata orang lain. Oleh sebab itu juga, kita akan sering melihat konten-konten yang mengundang kekaguman, ketertarikan, bahkan keinginan untuk dapat melakukan atau memiliki hal yang sama dengan orang tersebut. Tanpa disadari, kalian akan membandingkan diri dengan orang lain, merasa iri, sehingga gelisah, cemas, mudah emosi, bahkan frustasi. Di sisi lain, kalian juga berpotensi memiliki perilaku fear of missing out atau FOMO, yaitu rasa takut tertinggal dari orang lain. Yang ketiga, ada terpapar konten negatif dan hoax. Ada jutaan informasi dan berbagai bentuk konten yang dapat diakses, dan banyaknya informasi yang tersebar sehingga terkadang membuat masyarakat sulit membedakan antara informasi yang valid dan juga akan membuat masyarakat mudah terpengaruh dengan konten-konten negatif. Yang keempat, dapat memicu kejahatan-kejahatan online seperti penipuan dan kejahatan lainnya.
Semakin besar pengaruh teknologi informasi atau media sosial dalam kehidupan manusia, maka semakin besar pula resiko teknologi informasi untuk disalahgunakan. Pada realitanya banyak hal buruk yang dapat terjadi melalui teknologi informasi. Oleh karena itu, pemerintah merasa bahwa teknologi informasi tidak hanya perlu diperhatikan, tetapi juga perlu diatur dalam hukum. Nah, hukum bermedia sosial. Beberapa kebijakan yang mengatur penggunaan media sosial antara lain yaitu Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Segala hal terkait media sosial sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Pada Undang-Undang ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. Undang-Undang ITE ini mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya, guna mendapatkan kepastian hukum dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, materi dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Dalam Undang-Undang ITE tersebut diatur tentang bentuk-bentuk cybercrime di Indonesia, yaitu pertama, cybercrime yang berkaitan dengan perbuatan mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain secara tidak sah, yaitu A. Distribusi atau penyebaran transmisi dapat diaksesnya isi atau muatan yang tidak sah. B. Dengan cara apapun mengakses secara tidak sah terhadap sistem elektronik. C. Intersepsi tidak sah terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik. Kemudian yang kedua, tindak pidana yang berkaitan dengan gangguan intervensi terhadap informasi atau dokumen elektronik. Ketiga, tindak pidana yang memfasilitasi perbuatan yang dilarang oleh hukum sebagaimana diatur dalam pasal 34. Yang keempat, tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 35. www.newsdetik.com sebanyak 5.061 kasus cybercrime atau cyber ditangani Polri selama 2017. Angka kejahatan cyber naik 3% dibanding pada tahun 2016 yang berjumlah 4.931 kasus. Dan kemudian pada tahun 2018 menurut www.teknologibisnis.com lebih dari 50% kejahatan cyber berasal dari media sosial, terutama Facebook dan Twitter. Beberapa macam cybercrime atau kejahatan dalam dunia maya yang terjadi di media sosial. Yang pertama ada kasus pencemaran nama baik. Kasus pencemaran nama baik ini mencapai 45% dari kasus kejahatan cyber yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Salah satu kasus pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial adalah kasus Ervani Emi Handayani. Warga Gedongan Bantul, Yogyakarta dilaporkan ke polisi karena status yang ditulisnya di Facebook mengenai mutasi suaminya pada 9 Juni 2014. Pada tanggal 9 Juli 2014, Ervani dipanggil polisi untuk dimintai keterangan. Usai pemeriksaan, Ervani ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Dia lalu ditahan pada tanggal 29 Oktober 2014. Permintaan Ervani agar penahanannya ditangguhkan dikabulkan majelis hakim di Pengadilan Negeri Bantul pada Senin 17 November 2014. Dalam persidangan yang masih berjalan, Ervani kemudian dituntut 5 bulan penjara. Dalam persidangan yang masih berjalan, Ervani kemudian dituntut 5 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan. Ervani terbukti bersalah. Yang kedua ada kasus penipuan jual beli online. Berdasarkan hasil survei Kaspersky Lab di 26 negara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan korban penipuan online terbesar di dunia.
Salah satu contoh kasus penipuan online SAP adalah kasus Bella, 39 tahun. Pengungkapan kasus berawal dari pelaporan dari seorang korban berinisial TAC yang memesan tas bermerek Chanel melalui akun Instagram BBBags 2019 seharga 37,5 juta. Tersangka menawarkan tas bermerek di Instagram. Kemudian, korban yang tertarik melakukan komunikasi dengan pelaku. Korban sudah mentransfer tetapi barang tidak dikirimkan. Bella dijerat pasal KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun. Selain itu, penipuan jual beli online yang dilakukan Bella melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi UU ITE tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jadi kesimpulannya adalah media sosial sangat memberikan banyak manfaat, tetapi di lain sisi memberikan dampak negatif lain juga. Banyak kejahatan-kejahatan online bertebaran di media sosial. Maka dari itu, adanya Undang-Undang ITE dapat diharapkan mengurangi kejahatan cybercrime. Tetapi tidak hanya mengandalkan undang-undang saja, kita juga harus memiliki kesadaran untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak dengan menjaga ketika berpikir terlebih dahulu sebelum memposting dan tidak termakan berita bohong. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.